Tes tes 1 2 3. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kekuatan pikiran. Jadi apa sih kekuatan pikiran? Pikiran adalah doa, ya. Dan sesuai janji Tuhan bahwa doa itu akan selalu dikabulkan. Jadi hati-hatilah dengan apa yang Anda pikirkan, karena cepat atau lambat segala sesuatu yang Anda pikirkan secara terus-menerus itu pasti akan terjadi. Kita saat ini adalah apa yang kita pikirkan di masa lalu. Dan apa yang akan terjadi di masa depan adalah apa-apa yang kita pikirkan di saat ini, baik yang kita pikirkan secara sadar maupun tak sadar, dan pikiran itu akan terus berjalan. Artinya senantiasa kita akan selalu berpikir. Nah, apa-apa yang kita pikir itu akan mengendap dalam pikiran bawah sadar kita. Bila itu sudah mengendap dalam pikiran bawah sadar kita, maka cepat atau lambat itulah yang akan terjadi, ya. Nah, masalahnya adalah bahwa segala sesuatu yang kita terima di dalam kehidupan ini banyak yang sebenarnya bukan hasil dari pikiran kita sendiri, tetapi dari inputan-inputan atau masukan-masukan dari orang-orang sekitar yang secara sadar maupun tak sadar itu masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Itu bisa pikiran-pikiran yang baik dan juga bisa pikiran-pikiran yang tidak baik atau buruk. Kita mengenalnya dengan sugesti. Nah, sugesti ini kita terima sejak kita kecil. Sejak kita lahir di kehidupan, kita mendapatkan sugesti-sugesti dari, terutama yang pertama-tama itu ya dari orang tua, dari keluarga, kemudian semakin bertambah usia kita akan mendapatkan sugesti-sugesti dari lingkungan di mana kita berada. Pertama mungkin lingkungan di sekitar kita tinggal, kemudian dari tempat kita bersekolah atau tempat kegiatan-kegiatan di mana kita ikuti, ya. Sugesti-sugesti yang buruk itu sebagai contoh misalnya ya, kamu bodoh. Seringkali waktu kecil kita mendapatkan kata-kata seperti itu. Kamu ini gimana sih bodoh? Nah, itu secara tidak langsung itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Kemudian kata-kata gitu aja kok nggak bisa. Nah, itu juga akhirnya karena itu mengendap dalam pikiran bawah sadar kita, kita mengimani bahwa oh ternyata aku bodoh, oh ternyata aku nggak bisa gitu. Dan itu tentu berbahaya dalam kehidupan kita saat kita dewasa. Lalu gimana cara meminimalisir atau cara agar kita bisa merubah dari inputan-inputan sugesti yang buruk? Nah, kabar gembiranya adalah bahwa kalau kita tadi bisa menerima inputan dari orang lain, maka kabar gembiranya kita juga bisa mensugesti diri sendiri dengan hal-hal yang, dengan kata-kata yang positif. Misalnya, aku bisa positif menurut aku ya. Misal contoh, aku selalu ingin jadi orang yang selalu beruntung, maka aku seringkali mensugestikan diri dengan kalimat aku selalu berada di waktu dan tempat yang menguntungkan. Nah, kemudian aku ingin agar segala sesuatu itu mudah, maka aku mensugestikan diri segala sesuatu mudah. Maka ya itu berusaha untuk aku sugestikan ke dalam diri sendiri agar
mengendap dalam pikiran bawah sadar. Ya, aku sering mengulang-ulang itu kalimat-kalimat seperti itu. Aku selalu berada di waktu dan tempat yang menguntungkan, bahwa segala sesuatu mudah bagiku, segala sesuatunya selalu diberikan kelancaran, atau misalnya apapun yang aku lakukan selalu menghasilkan uang, atau apalah, terserah Anda mau mensugestikan apa. Yang penting itu bisa mengendap dalam pikiran bawah sadar Anda, maka itulah yang akan terjadi. Ya, itu ada apa? Kenapa kok sugesti itu penting? Ada ayatnya. Ayatnya itu, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Jadi kalau kita tanpa keraguan, tanpa ada kebimbangan, kita mensugestikan diri ke dalam pikiran bawah sadar kita ulang-ulangi sugesti itu, asal tidak bimbang, tetapi percaya bahwa apa yang aku katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagiku. Ya, sesuai seperti apa yang tertulis tadi. Jadi kalau Anda meyakini bahwa segala sesuatu itu mudah, ya maka Anda akan mendapatkan kemudahan. Kalau Anda meyakini, berhasil meyakinkan dalam pikiran bawah sadar kita bahwa segala sesuatu selalu diberi kemudahan, selalu diberi kelancaran, dan bila itu mengendap dalam pikiran bawah sadar kita, maka itulah yang akan terjadi. Ya, contoh-contoh lain seperti misalnya ada juga ada tertulis, ya, apa saja yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ini kalimat yang sangat luar biasa, sangat memberdayakan. Apapun yang kita inginkan itu bisa terjadi selama syarat terkabulnya doa tadi, yaitu bahwa kita seolah-olah telah menerima, bahwa kita seolah-olah telah merasakan bahwa apa yang kita inginkan itu telah kita terima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Nah, cuman kita juga harus hati-hati bahwa kalimat awalnya, apapun yang kamu minta, apapun ini bisa hal yang baik dan bisa hal yang buruk, dan itu bisa permintaan yang kita sadari dan juga permintaan yang tidak kita sadari, termasuk juga permintaan yang kita sengaja minta dan permintaan yang tak sengaja kita minta. Ya, seperti kalimat-kalimat spontan yang baik atau buruk itu dianggap sebagai sebuah permintaan. Jadi hati-hatilah dengan apa yang Anda pikirkan, dengan yang Anda katakan. Apakah itu Anda berpikir dan mengatakannya secara sadar atau tidak sadar, atau secara sengaja atau tidak sengaja, itu akan sama-sama dikabulkan. Apalagi bila disertai dengan perasaan. Wah, itu dahsyat sekali. Jadi harusnya dengan adanya kalimat atau ayat yang berbunyi, apa saja yang Anda minta dalam doa, percayalah bahwa Anda telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Seharusnya di dunia ini tidak ada lagi orang yang merasa sedih, orang yang merasa kecewa, karena dia sudah diberikan cara untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan, yaitu dengan bersikap seolah-olah apa yang dia inginkan itu telah dia terima, atau atau seolah-olah itu sudah terjadi, maka hal itu akan diberikan kepada. Ya, jadi harusnya, ya kalau gini ya, kalau kita meyakini bahwa kesuksesan itu dicapai dengan cara kerja keras, ya maka kita akan mendapatkan kesuksesan itu dengan cara bekerja keras. Apabila kita meyakini bahwa kesuksesan itu bisa dicapai dengan mandi 7 kali di sungai pada tengah malam, ya kalau kita meyakini itu,
Maka ya itu pula yang akan terjadi apabila kita meyakini bahwa kita mencapai kesuksesan dengan setiap pagi berteriak kukuruyuk, maka kesuksesan pun akan dicapai dengan setiap pagi kita berteriak kukuruyuk. Jadi yang kesuksesan itu dicapai bukan dengan caranya, dengan kerja kerasnya, dengan mandi dikalinya, atau dengan kukuruyuknya, tetapi dengan iman, dengan keyakinan. Lalu apa kerja keras itu perlu atau enggak? Nah, pertanyaan kan, apakah kerja keras itu perlu atau tidak? Nah, kalau Anda bertanya itu kepada saya, maka saya akan menjawab, selama kerja keras itu bisa menambah keyakinanmu mencapai kesuksesan, lakukan. Tetapi apabila Anda memiliki keyakinan lain mencapai kesuksesan dan Anda meyakini itu, maka itulah juga yang akan terjadi. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita. Besok-besok kita akan perbincangkan hal-hal lain lagi. Oke, selamat malam. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Bye-bye.